teman-teman. Pernah nggak sih kamu dengar komentar seperti ini? Katolik itu nyembah patung ya? Atau, kenapa di gereja Katolik banyak patung? Bukankah itu dilarang? Nah, di video ini kita akan bahas dengan santai, hangat, dan jelas. Apa sebenarnya makna patung dalam gereja Katolik? Yuk kita mulai. Banyak orang berpikir bahwa ketika orang Katolik berdoa di depan patung, itu berarti mereka sedang menyembah patung. Tapi faktanya tidak begitu. Dalam ajaran resmi gereja Katolik, menyembah patung itu salah. Patung-patung itu bukan objek penyembahan, tapi hanya simbol visual yang membantu kita mengingat dan menghormati orang-orang kudus yang telah hidup setia bersama Allah. Penggunaan gambar atau patung dalam kehidupan beriman bukan hal baru. Sejak zaman Perjanjian Lama, Tuhan sendiri memerintahkan pembuatan 2 patung kerubim Meksei di atas tabut perjanjian, Keluaran 25, 18 hingga 22. Patung itu tidak disembah, tapi menjadi bagian dari ibadah yang mengarahkan umat kepada Allah. Kemudian, dalam sejarah gereja, terutama sejak abad keempat saat kekristenan diakui di Kekaisaran Romawi, patung dan lukisan mulai digunakan untuk mewartakan Injil. Kenapa? Karena banyak orang tidak bisa membaca, maka patung dan lukisan menjadi kitab suci visual yang membantu umat mengenal kisah Yesus, Maria, dan para santo-santa. Gereja Katolik menggunakan patung karena manusia adalah makhluk visual. Kita lebih mudah menyentuh hati dan menghayati iman lewat gambar dan simbol. Sama seperti kita menyimpan foto orang tua Mien di dompet atau kamar, bukan untuk disembah, tapi untuk dihormati dan dikenang. Begitu pula patung di gereja. Ketika umat Katolik berdoa di depan patung Yesus atau Bunda Maria, mereka tidak berdoa kepada patungnya, tapi kepada pribadi yang diwakilinya. Gereja Katolik membedakan dengan jelas antara menyembah latria hanya untuk Allah, menghormati dulia untuk para kudus. Penghormatan istimewa, hiperdulia, untuk Bunda Maria Ibu Yesus. Jadi, teman-teman, patung dalam gereja Katolik bukan berhala, bukan sesembahan, tapi media bantu visual commerce yang memperdalam iman, membantu kita merenung dan mengenal lebih dekat sosok-sosok yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita bisa menghormati foto pahlawan, kenapa tidak menghormati tokoh suci yang hidupnya memberi teladan? Semoga video ini bisa membuka wawasan dan hati kita. Kalau kamu punya pertanyaan atau komentar, tulis di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini biar makin banyak orang mengerti kebenaran iman Katolik. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.